Sobat Traveler semua pasti sudah mengetahui bahwa persaingan operator bis akap pada trayek Malang-Jakarta dan sebaliknya merupakan salah satu trayek bis akap dengan persaingan paling ketat pada saat ini. Para operator bis akap pada trayek ini bersaing dalam menawarkan kemewahan dan kenyamanan bagi para pelanggan setianya. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Trayek bis akap Jakarta-Surabaya-Malang memang sudah banyak dikenal memiliki penumpang dengan karakteristik yang cukup berbeda dan unik. Selain kecepatan dalam waktu tempuh perjalanan, kenyamanan armada bis serta tingkat pelayanan penumpang menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Walaupun hingga pada saat ini, sudah banyak perusahaan otobis yang tidak mampu lagi bersaing, dan akhirnya mundur dari trayek bis akap Jakarta-Malang, namun trayek bis akap yang satu ini, memang terlihat tetap seksi di mata para pengusaha perusahaan otobis. Keberadaan Gunung Harta, Rosalia Indah, Harapan Jaya, Sinar Jaya, 27 Trans, PO Haryanto, Juragan 99, dan masih ada beberapa perusahaan otobis lain, mau tidak mau menjadikan trayek bis akap Jakarta-Malang menjadi salah satu trayek bis akap dengan persaingan paling ketat di Indonesia. Kota Malang sendiri merupakan kota kedua terbesar di Provinsi Jawa Timur, tentunya setelah ibu kota Provinsi Surabaya. Kota Malang memang terkenal dengan udaranya yang sejuk, karena terletak di daerah dataran tinggi, dan merupakan kota tujuan wisata di Provinsi Jawa Timur. Selain sebagai tujuan wisata, puluhan ribu pelajar mendatangi kota Malang, yang juga terkenal sebagai kota pendidikan. Memiliki dua peran yang dimainkan oleh kota Malang, otomatis membuat para pengelaju dan para wisatawan banyak berkunjung ke kota ini pada setiap harinya. Maka dari itu, sistem transportasi yang baik akan menjadi urat nadi bagi kota Malang, dan menjadi kebutuhan utama yang tidak dapat dihindari lagi. Potensi jumlah penumpang yang cukup tinggi merupakan salah satu alasan yang cukup kuat bagi para pengusaha perusahaan otobis untuk menjalankan armadanya menuju kota Malang. Moda transportasi bis memang masih menjadi pilihan utama bagi para perantau di sekitar kawasan Jabodetabek yang berasal dari kota Malang. Moda transportasi pesawat terbang dan juga kereta masih kurang mendapat minat pada akhir-akhir ini, dikarenakan bandrol harga tiket yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan moda transportasi bis. Berikut ini adalah 8 operator bis dengan jumlah armada terbanyak pada jalur Jakarta-Malang pada tahun 2022. Jika ada operator bis yang belum masuk ke dalam daftar ini, silakan Sobat Traveler tuliskan pada kolom komentar. Nomor 8, Perusahaan Otobis Handoyo. PO Handoyo memulai pelayanan penumpang Jakarta-Malang setelah sempat vakum selama beberapa tahun. Perusahaan otobis Handoyo menerjunkan 2 kelas armada bis untuk melayani penumpang pada trayek ini. Pertama yaitu bis dengan kelas eksekutif konfigurasi kursi 22, dan kelas kedua bis dengan kelas super eksekutif dengan konfigurasi kursi 12. 2 bis ini pada setiap harinya melayani para penumpang pada trayek Jakarta-Malang. Nomor 7, Perusahaan Otobis Harapan Jaya. Terjun di jalur panas Jakarta-Malang, Harapan Jaya langsung menerjunkan armada mewah terbarunya pada trayek ini, yaitu armada bis yang dibalut bodi Avante D1 buatan karoseri Tentrem. Selain armada mewah tersebut, Harapan Jaya juga menerjunkan bis kelas VIP pada trayek Malang dengan tujuan Tangerang. Nomor 6, Perusahaan Otobis Haryanto. PO Haryanto merupakan salah satu perusahaan otobis yang mendobrak pada trayek bis akap Jakarta-Malang dengan memulai trayeknya dari Dampit dan Karangkates. Menyasar kantung penumpang di kawasan Malang Selatan, strategi brilian ini cukup berhasil bagi PO Haryanto dengan semakin eksisnya perusahaan otobis ini pada trayek Jakarta-Malang. Pada setiap harinya, ada 2 armada bis Haryanto dengan livery wayang yang melayani penumpang pada trayek Jakarta-Malang dan sebaliknya. Pada saat akhir pekan atau libur, di mana terdapat lonjakan jumlah penumpang, PO Haryanto biasanya menambah jumlah armada bisnya pada trayek ini. Nomor 5, Perusahaan Otobis Sinar Jaya. Belum lama beroperasi pada trayek Jakarta-Malang, kehadiran perusahaan otobis yang satu ini langsung menggebrak dengan menawarkan harga tiket yang cukup terjangkau dan sangat kompetitif. Selain itu, Sinar Jaya juga merupakan satu-satunya operator bis yang menawarkan layanan bis suite class pada trayek Malang. Pada setiap harinya, ada 3 unit bis Sinar Jaya yang meluncur dari sekitar Jabodetabek menuju ke arah Malang. Begitu pula dari arah Malang,
ada 3 bis yang diberangkatkan membawa penumpang menuju sekitar kawasan Jabodetabek. Total ada 6 bis dioperasikan oleh Sinar Jaya pada trayek ini pada setiap harinya. Nomor 4, Perusahaan Otobis Damri. Dapat dikatakan, bahwa perusahaan otobis milik negara ini, sedikit kurang terekspos. Namun ternyata perusahaan otobis yang satu ini, memiliki pelanggan setia yang cukup loyal pada trayek Jakarta-Malang. Dapat dikatakan, Damri merupakan perusahaan otobis satu-satunya, yang memiliki waktu tempuh tercepat secara reguler pada trayek ini. Manajemen waktu dari PO yang satu ini, memang dapat diandalkan, karena bis tidak keluar tol sama sekali di sepanjang perjalanan. Hal inilah yang kemudian, menarik minat sangat banyak pelanggan. Berangkat paling akhir dari kota Malang, memang menjadikan Damri sebagai pilihan utama bagi kaum PJKA. Sebelum melanjutkan, mari sobat bantu channel ini untuk berkembang dengan menekan tombol like lalu subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Dengan semakin berkembangnya channel ini akan bisa membantu memberikan informasi-informasi terkini dari dunia transportasi di Indonesia. Nomor 3, Perusahaan Otobis Rosalia Indah. Siapa yang tidak kenal dengan perusahaan otobis yang satu ini? Perusahaan otobis yang sering disebut Sultan Palur, di kalangan bismania Indonesia. Mengoperasikan armada bis tingkat mewah, juga bis kelas super top, menjadikan armada bis Rosalia Indah sebagai pilihan para penumpang kelas premium pada trayek ini. Layanan pramugari dan pramugara, juga menjadi salah satu daya tarik dari perusahaan otobis yang satu ini. Pada setiap harinya, Rosalia Indah mengoperasikan 4 unit armada bis, dari kota Malang. Sehingga secara total ada 8 unit armada bis Rosalia Indah, yang beroperasi melayani penumpang pada trayek ini. Nomor 2, Perusahaan Otobis 27 Trans. Bisa dikatakan sebagai pendatang baru di trayek Jakarta-Malang dan sebaliknya, 27 Trans memang berhasil memberi warna baru, dengan pelayanan yang cukup berbeda dari perusahaan otobis lain pada trayek ini. Menawarkan pelayanan mewah dengan bis presiden kelas, 27 Trans memang sudah jelas menembak pangsa pasar penumpang kelas menengah atas pada trayek Jakarta-Malang. Pada setiap harinya, ada 5 unit armada bis 27 Trans, yang melayani penumpang dari kota Malang. Nomor 1, Perusahaan Otobis Gunung Harta Transport Solution. Dapat dikatakan jika perusahaan otobis Gunung Harta, saat ini merupakan market leader pada trayek bis akap Jakarta-Malang. Merintis trayek bis Jakarta-Malang pada tahun 2011 silam, secara perlahan Gunung Harta menancapkan kuku-kukunya pada trayek bis Jakarta-Malang, dengan menyediakan pelayanan premium papan atas, bagi para penumpang setianya. Setelah kurang lebih 11 tahun mengaspal pada trayek Jakarta-Malang, benih-benih pelayanan premium yang ditabur beberapa tahun yang lalu, kini sudah terlihat menuai hasil. Gunung Harta kini bisa dikatakan, sebagai salah satu bis yang menjadi pilihan pertama, bagi para pengguna moda transportasi bis, pada trayek Jakarta-Malang dan sebaliknya. Dalam satu hari, ada sekitar 7 armada bis diberangkatkan menuju kota Malang dari sekitar kawasan Jabodetabek. Begitu pula dari kota Malang, pada setiap harinya ada sekitar 7 unit armada bis, yang diberangkatkan menuju kawasan Jabodetabek. Dalam satu hari, ada total sekitar 14 armada bis Gunung Harta, yang melayani trayek bis akap Jakarta-Malang.